mohon maaf tidak tahu aturan, bahkan mengkhianati roh perjuangan PDI Perjuangan. Kejadian mainnya goblok gitu. Itu kejadiannya tuh hari Senin dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan mitra. Mitra Komisi 3 itu adalah polisi, kemudian kejaksaan dan lain-lain begitu. Dalam rapat dengar pendapat dengan kejaksaan itulah saudara Arteri itu ya mengatakan seperti yang ada di dalam video yang beredar. Sore selesai acara, banyak wartawan yang kemudian bereaksi dan menanyakan pada saya. Tentu reaksi ini menurut hemat saya wajar saja, karena saya ya 2 kali jadi pimpinan komisi di Komisi 1 ya 10 tahun, kemudian juga saya mantan pengurus di Jawa Barat, saya juga sekretaris fraksi di MPR ya dari fraksi PD Perjuangan begitu. Lalu banyak saya kemudian membuat statement ya bahwa statement itu bukan sikap dan tingkah laku perilaku dari PDI Perjuangan sebagai partai yang mengagungkan pluralisme. Jadi kalau namanya di PD Perjuangan itu pluralisme, kemudian menjunjung tinggi seni dan budaya, itu sudah harga mati. Ya, bahwa itu dilakukan oleh orang yang mohon maaf tidak tahu aturan, bahkan mengkhianati roh perjuangan PDI Perjuangan. Kalau dengan bahasa saya stupid, begitu ya. Itu yang pertama itu. Kemudian paginya beredar, nah, saudara Arteri mengirim ke saya, ya, jadi itu hari Selasa. Kenapa Pak TB membuat pernyataan seperti ini? Lalu saya berkomunikasi, saya tegur dia bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, ya, yang namanya program dan karakter PDI Perjuangan itu ya. Lalu tentu saya ya menganalisa kata-katanya itu ya. Kalau saya sampaikan kepada saudara Arteri ya, kita ini punya tugas konstitusi mengkritisi mitra. Mitra boleh dikritisi. Kalau ada Kajati atau di Komisi 1 itu Panglima Kodam, bahkan Panglima TNI. Kalau mitra Komisi 1 itu kan TNI, mitra Komisi 3 itu adalah kejaksaan. Kalau ada mitra yang tidak pada tempatnya, boleh dikritisi, tapi yang dikritisi itu adalah karyanya, adalah kinerjanya, itu yang dikritisi, bukan bahasanya. Itu poin saya pertama, bukan bahasanya. Ari bahasa mah ya soalnya pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ari ngarti mah ya antep wae. Jadi tugas konstitusinya itu adalah mengkritisi kinerja, begitu. Lalu yang dimintakan oleh saudara Arteri adalah supaya diganti karena dia rapat menggunakan bahasa Sunda. Nah, rapat menggunakan bahasa Sunda. Saya langsung investigasi. Saya menelpon Asep, Pak Asep, ya, Kajati, Jawa Barat. Saya menelpon, ya, beberapa Kajati antara lain yang dari Jawa Barat itu Kajati Riau, Kajati Kaltim, dan ada yang di wilayah timur itu di daerah Ambon, ya. Kan Kajati itu hanya sekitar 4 atau 5 saja yang berasal dari orang Sunda. Kesimpulannya, Pak, tidak ada Kajati yang kemudian rapat dengan menggunakan bahasa Sunda. Boro-boro abdi oge tos harila, maunya abdi rapat pakai bahasa Sunda.
lamun jeung dulu ge ngomong nilpun ka Tasik rada hese make bahasa Sunda kan begitu. Jadi tidak ada sesungguhnya rapat yang menggunakan bahasa Sunda. Andaikan juga ada, menurut undang-undang asal semua mengerti boleh saja, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Jerman juga begitu. Ini yang menurut hemat saya harus dipertanyakan kan. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua, kelanjutan dari narasi itu, ya kita ini di Indonesia, itu emang orang Sunda bukan bagian dari Indonesia, begitu. Itu patut dipertanyakan dan itu lebih dalam lagi. Kembali lagi, saya sudah pertama tindakan saya membuat sebuah pernyataan penolakan dan tidak benar, bahkan komplain, itu yang pertama. Yang kedua, saya langsung berbicara dan memberikan arahan bahwa ini tidak tepat saudara lakukan, dapat mencederai perasaan masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda. Kemudian saya lapor kepada ketua fraksi, dan ketua fraksi katanya akan mengambil tindakan. Saya lapor ke DPP dan saya sudah bicara dengan Pak Hasto sebagai sekjen. Kita menunggu, ya, begitu apa yang harus kita lakukan. Nah, mengenai sikap yang akan diambil, nyaman nggak? Nah, begitu. Jadi kira-kira seperti itu kan, ya situasinya itu, ya. Ya kalau misalnya mau bereaksi seperti apapun juga silakan saja. Buat saya yang penting ada dalam koridor hukum juga, gitu, ya. Ada dalam koridor hukum, tidak melakukan kegiatan yang memang istilahnya ditugas bego, orang jadi bego deui. Ya begitu. Ya dengan sikap intelektual dan kearifan kita sebagai orang Sunda itu kan, ya. Upamanya Pak TB aya anu rapat kerja Pak Asep jangan ke bahasa Sunda teh lumana gitu. Jadi tidak ada. Tidak ada, saya sudah tanya ke Pak Asep, tidak. Jadi tidak benar. Yang menjadi targetnya itu adalah Pak Asep yang Kajati ini, ya, Kajati, begitu. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Saya bawa juga Gubernur Ganjar itu, ya, mewajibkan berbahasa Jawa kalau tidak salah hari Kamis untuk para PNS-nya. Ini dari mana pemikiran arteri itu lalu kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada Kajati yang katakanlah yang melakukan rapat dengan ini, menurut hemat saya patut dipertanyakan, begitu, ya. Menjilat sedangkan terakhirnya di Detikcom, jadi berbahasa Sunda Kajati kepada Kajagung, berbahasa Sunda itu tindakan menjilat. Kalau itu sudah keluar dari rohnya NKRI. Namun kami arteri kada mah pernyataan gitu, Kang TB siapa panegan yang mainnya goblok gitu. Tapi biasa mah ngaget pisan kan. Goblok pisan. Jangan kira intinya berarti lamun itu bahwa ada pinter ngomong pakai bahasa Sunda di rapat berarti ya fitnah. Gimana? Fitnah berarti. Kenapa orang Sunda? Ini harus digali oleh ahli hukum lah. Ya, seperti apa? Kayak Kang Cecep lah, Kang Cecep kan ahli hukum, Jabat di Tribun tadi oke.